Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah pada hari ini, Minggu 20 Juni 2020. Tema ibadah saat ini, dengan kuasa Tuhan, jadi pekabar kabar baik. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Stefanus Parinusa MTH. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Kabungahan nomor 1 bait yang pertama dan kedua. Sidang jemaat Tuhan, kita akan awal ibadah di minggu hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan, yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah minggu ini diambil dari 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita akan sambut nats pembimbing dengan menaikkan pujian dari Kidung Kabungahan nomor 14 bait yang pertama. Nun panuyun nudi manggung. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Kita akan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat kesehatan, napas hidup yang masih Kau berikan untuk kami. Kami mengucap syukur buat berkat-berkat yang telah Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang luar biasa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 287, bait yang pertama dan kedua. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap, yang maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak tepri, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Kita akan menyambut pengakuan dosa kita dengan menaikkan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 353, bait yang pertama dan kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil
mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9, yang berkata demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita akan kembali menaikkan pujian dari Kidung Kebungahan nomor 45, bait pertama dan kedua. Yesus nampi nu dosa. Yesus nampi nu dosa, kitu beja sawarga, kanu sasap hatena, sarta salah lempana. Tinggikan enu doraka, Yesus nampi nu dosa. Braka anjeunna lindung, mantena hamong nundung. Bir pangangonu hade, neangan domba sasar. Kitu Gusti Yesus ge, ngajait nu cilakan. Tinggikan enu doraka, Yesus nampi nu dosa. Braka anjeunna lindung, mantena hamon nundung. Kita akan kembali memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 8. Kita persiapkan Mazmur 8. Setelah pembacaan Mazmur, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 48. Mazmur 8, manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya?
namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kidung Jemaat 48. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Sidang Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di minggu hari ini. Firman Tuhan sesuai dengan jadwal dari Majelis Sinode GKP diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat 20. Mari kita persiapkan Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan di minggu hari ini, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memohon hikmat Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, kami tetap bersyukur bahwa dalam masa-masa yang sulit ini, kami masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah baik secara pribadi maupun ibadah bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Di hari Minggu ini kami rindu untuk mengisi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan jiwa kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca dan kami dengarkan ini bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, agar apa yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sidang Jemaat Tuhan, pembacaan hari ini di bawah judul perikop, perintah untuk memberitakan Injil, Matius 28, ayat 16 hingga ayat 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Sampurasun, apa kabar semua? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kuliah dulu ada teman saya yang bercanda tentang singkatan-singkatan gereja, dan salah satunya adalah GKP. Ia katakan bahwa GKP itu singkatan dari gereja kurang penginjilan. Kenapa? Karena katanya dari tahun ke tahun jumlah anggota di GKP tidak berubah signifikan. Apakah itu benar? Apakah artinya penginjilan itu? Apakah penginjilan berarti menarik jiwa dan menjadikan orang-orang menjadi Kristen? Atau ada makna yang jauh lebih mendasar, makna yang jauh lebih esensi tentang apa arti penginjilan?
Sidang jemaat Tuhan, penginjilan berarti kita memberitakan Injil. Apa artinya Injil itu? Injil berasal dari kata euangelion yang artinya kabar baik. Memberitakan Injil berarti memberitakan kabar baik. Apa kabar baiknya? yakni Allah dengan penuh kasih datang ke dalam dunia untuk menebus dosa dan menyelamatkan setiap umat manusia. Injil adalah kabar baik bagi dunia ini, dan kita semua, saudara dan saya, adalah saksi dari kabar baik itu. Namun seringkali penginjilan dipahami secara terbatas sebagai bentuk penarikan bagi orang-orang yang belum Kristen, lalu menjadikannya Kristen. Dan ini yang seringkali jadi miskomunikasi atau menjadi persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ada anggapan bahwa penginjilan berarti pemaksaan yang non-Kristen menjadi Kristen. Jika kita melihat karya dan pelayanan Tuhan Yesus, Ia tidak pernah memaksa orang-orang untuk percaya. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa orang-orang untuk mengikutinya. Orang-orang menjadi percaya karena melihat dan merasakan kasih dan karya Tuhan. Memberitakan Injil berarti kita bersaksi tentang karya dan kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang kita nampakkan dalam perkataan dan juga dalam perbuatan kita. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Matius pasal 28 ayat 16 hingga 20 berbicara tentang panggilan kita untuk memberitakan kabar baik. Dan dari perikop kita ada 3 bagian yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah tentang tantangan iman. Mari kita lihat ayat 16 hingga ayat 18. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Lalu Yesus mendekati mereka. Tidak jemaat yang dikasih Tuhan, para murid yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di bukit di daerah Galilea. Dan sebagian murid dengan sukacita menyembah, tetapi beberapa murid masih ragu-ragu. Kebangkitan Tuhan dan penampakan Tuhan beberapa kali membuat sebagian murid Tuhan percaya dan yakin akan Kristus. Tetapi ternyata masih ada atau beberapa orang yang ragu-ragu. Nah, hidup yang kita jalani kadang-kadang demikian. Persoalan, pergumulan, dan masalah yang kita hadapi menantang kita semua. Apakah kita menjadi sebagian murid Tuhan yang percaya dan yakin kepada Tuhan, atau sebaliknya sama seperti murid Tuhan lainnya yang merasa ragu? Tuhan Yesus menyadari akan keraguan dan iman yang lemah yang dimiliki beberapa murid tadi. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam ayat 18, Ia katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ada frase kepadaku diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Artinya bahwa kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus Kristus adalah kekuasaan yang kekal, yang tak terbatas. Karena itu ketika kita ragu, maka sesungguhnya kita meragukan kuasa Allah yang kekal itu. Karena itu maka milikilah iman yang kuat atas apapun pergumulan-pergumulan dan persoalan kita dalam menjalani keseharian yang kita jalani. Dan yang kedua adalah tugas memberitakan kabar baik. Mari kita lihat ayat 19 hingga ayat 20a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kenaikannya ke surga, Tuhan memberikan perintah yang oleh beberapa penafsir disebut sebagai amanat agung, yakni memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Ada frase di sini dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta yang ketiga, ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kata pergilah berasal dari kata Yunani, yaitu poiotentes, yang artinya ke tempat di mana saja kamu pergi atau di mana saja kamu berada. Nah, jadi kita lihat ada pengertian dari kata pergilah ini. Jadikanlah semua bangsa muridku bukan sekedar menjadikan seorang Kristen, melainkan di dalamnya ada proses untuk menjadi murid, yakni adanya kesediaan untuk mengenal Tuhan tanpa paksaan. Kemauan untuk mau mendengar dan mau belajar serta mau dibentuk oleh Tuhan. Iman dan keyakinan yang berproses, bukan yang instan. Karena panggilan hatinya bukan karena paksaan atau bukan karena iming-iming sesuatu. Karena itu memberitakan Injil berarti kita menghadirkan shalom, damai sejahtera Allah dalam hidup kita dimanapun kita berada.
Kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang membuat orang-orang melihat dan merasakan dampak dari hidup kita. Melalui hidup kita, setiap orang dapat merasakan kasih Allah, sehingga mereka rindu untuk mengenal Allah dan mengenal Kristus Yesus. Nah, bagian yang ketiga adalah tentang penguatan Tuhan. Dalam ayat 20b dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada frase aku menyertai sampai pada akhir zaman. Artinya selama kita hidup dan selama kehidupan dalam dunia ini terus berjalan, maka kasih dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Amin. Ayat ini mengingatkan kita juga akan janji Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9 berkata begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sidang jemaat Tuhan, mengabarkan kabar baik adalah panggilan hidup kita, saudara dan saya. Dan sebagai umatnya bukan hanya melalui kata, tetapi juga melalui karya. Kehadiran kita yang menjadi surat Kristus yang terbuka dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat Tuhan, tiba saja kita untuk menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam kehidupan kami. Di hari Minggu ini kami bersyukur atas penyertaan-Mu melalui Roh yang kudus bagi kami semua di dalam menjalani kehidupan. Kehidupan yang saat ini begitu berat, terlebih dengan adanya pandemi virus corona COVID-19 yang masih belum berakhir, yang berdampak terhadap kehidupan kami, baik secara ekonomi, sosial, bahkan dalam kehidupan persekutuan kami. Namun kami percaya bahwa kasih-Mu terus bekerja, menolong kami semua melewati bagian demi bagian hidup yang berat ini. Kami percaya ada waktu Tuhan bagi kami untuk semua untuk keluar dari pandemi ini, serta menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Dalam syafaat pada minggu hari ini kami berdoa, yang pertama bagi pelayan-pelayan Tuhan di GKP Jemaat Awiligar, baik sebagai pendeta jemaat, majelis jemaat, PPJ, komisi-komisi pelayanan, panitia, tim kerja, beserta keluarga mereka masing-masing. Kiranya berkat Tuhan tercurah, sehingga setiap pelayan Tuhan dapat terus melayani dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelayanan di gereja kami ini. Dalam segala keterbatasan yang ada, Tuhan terus berkati dan kuduskan. Bahkan jadikan gereja kami ini sebagai saluran berkat Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi anggota jemaat yang sakit dan lemah tubuh. Biarlah Tuhan jamah dan pulihkan, berikan sukacita dan berkat bagi mereka. Secara khusus
Kami berdoa bagi Bapak Beni. Allah yang penuh kasih, kami juga teringat kepada orang tua kami kaum sepuh. Kami berdoa bagi Ibu Ino Suryati, Bapak Sahwi Alyani, Bapak Beni Tanu Suharjo, Ibu Ratmanah, Ibu Esther Sri Rendra, Ibu Nelly Jalimun, Bapak Pendeta Hada Andriata, Ibu Atik Nuryati, Ibu Mimin Rukmini, Bapak Damaskus Jalip, Ibu Sari, Bapak Katuk Matindas, dan Ibu Titi Suheti. Allah yang penuh kasih, mari Tuhan berkati dan sertai orang tua kami ini, dan sukacita Tuhan Kau hadirkan di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang pada minggu ini berulang tahun. Kami berdoa bagi Bapak Ade Suryana dan Saudari Priscilla di Kenya. Berkat dan sukacita Tuhan menyertai saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami juga berdoa pada minggu ini secara khusus bagi Saudara Ardial Setianov, Saudara Ardianto Cahyadi, dan Saudara Alens Dirmana Harahap. Kasih dan berkat Tuhan juga Engkau nyatakan dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Allah yang penuh kasih, kami juga berdoa bagi setiap pelayan-pelayan dalam mempersiapkan ibadah hari ini. Anak-anak kami yang memberikan hati mereka untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk pemusik, pemandu pujian, dan semua yang terlibat di dalam kebaktian online hari ini, Tuhan juga berkati mereka. Kami juga berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Mari Tuhan hadir dan menjamah dan menjawab doa pribadi kami saat ini. Kami saat ini juga menaikkan doa pribadi kami dalam hati kami masing-masing. Dan sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, kami berdoa agar Tuhan terus berkati pemerintah negeri kami yang terus berkoordinasi berjuang untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat dan kemudian agar bangsa kami dapat keluar dari pergumulan ini, bahkan juga pergumulan seluruh dunia ini. Kami juga berdoa bagi setiap orang-orang yang berjuang dalam mengatasi pandemi virus corona ini. Tuhan yang akan menguatkan dan juga melindungi mereka. Allah yang penuh kasih, kami juga percaya bagi setiap orang yang terkena virus corona juga diberikan kekuatan dan pengharapan akan kesembuhan yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Allah yang penuh kasih, kami serahkan seluruh kehidupan pribadi kami, keluarga kami, dan persekutuan kami, bahkan bangsa dan negara kami, serta dunia ini hanya ke dalam kasih dan setia dari Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk mengucap syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Lukas 21 ayat yang ketiga sampai keempat yang berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 387, bait yang pertama dan kedua. Ku heran Allah mau memberi. Yang hina
Mari kita menaikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih setiamu yang telah memberkati kami hingga saat ini. Kami dapat belajar memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Berkati persembahan ini Tuhan dan kuduskanlah agar berguna bagi pelayanan gerejamu di tempat ini. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kini pergilah dalam perlindungan Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini, yaitu mari kita mengabarkan kabar baik sebagai panggilan hidup kita, sebagai umat Tuhan, bukan hanya melalui kata, tetapi juga melalui karya. Kehadiran kita yang menjadi surat Kristus yang terbuka dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Ngandi Gusti Yesus bae ayana kakertaan moal manggi jalan sejen menangkeun kaslametan tekad abdi taya deui hirup ngamulyakeun Gusti siang wengi ngalayanan jadi berkah kasadaya sanajan abdi balangsa sarta kasusah wungkul tetep hate teh percaya yen tangtu bakal unggul tekad abdi taya deui hirup ngamulyakeun Gusti siang wengi ngalayanan jadi berkah kasadaya. Syaratna kudu percaya Yesus juru salamet lamun kitu urang tangtu meunang hirup nu estu tekad abdi taya deui hirup ngamulyakeun Gusti siang wengi ngalayanan jadi berkah kasadaya. Sidang jemaat Tuhan, pergilah dalam perlindungan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, amin. Sidang jemaat Tuhan, kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Sampurasun.